Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi tentang makalah pendidikan mata kuliah agama Islam yang berjudul Agama dan Hak Asasi Manusia. Kita langsung saja ke pendahuluan. Untuk hak asasi manusia atau HAM merupakan hak yang melekat pada setiap individu tanpa memandang latar belakang agama, ras, atau budaya. Dalam konteks agama, HAM memiliki kaitan erat dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan oleh agama-agama. Artikel ini akan menganalisis perspektif agama terhadap 3 aspek penting HAM: hak untuk hidup, kebebasan beragama, dan kesetaraan gender. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep dan implementasi nilai-nilai HAM dari sudut pandang agama serta tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya. Untuk konsep hak asasi manusia sendiri, ini ada 6 prinsip yang dari doktrin agama, itu dari agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Untuk penjelasan dari agama Islam sendiri menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Selain itu, konsep keadilan, kasih sayang, dan kemanusiaan dalam Islam mencakup penghormatan terhadap hak-hak sosial individu. Prinsip ini menjadi landasan bagi perkembangan hukum Islam modern yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Untuk di agama Kristen sendiri, itu menegaskan penghormatan terhadap kehidupan melalui ajaran Yesus Kristus dalam Matius 22:39. Yesus memerintahkan, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ajaran ini mencerminkan universalitas cinta dan penghormatan kepada sesama manusia yang menjadi fondasi teologi sosial gereja dalam membela kelompok minoritas dan rentan. Untuk agama Hindu sendiri ini memiliki prinsip ahimsa atau tidak menyakiti menjadi landasan moral utamanya. Kemudian untuk agama Buddha, di sini agama Buddha mengajarkan kita pentingnya welas asih atau karuna dan pengendalian diri untuk mencegah tindakan yang merugikan makhluk lain. Kemudian untuk Katolik, dalam Katolik dokumen seperti Gaudium et Spes dan Compendium of the Social Doctrine of the Church menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia dan pentingnya solidaritas dalam masyarakat. Kemudian untuk agama Konghucu, dalam ajaran Konghucu ini memiliki konsep Ren atau kemanusiaan dan Yi atau keadilan menjadi pedoman moral utama. Penghormatan terhadap orang tua dan komunitas menjadi landasan harmoni sosial yang juga mencakup penghormatan terhadap hak-hak individu. Kemudian untuk hak untuk hidup, di sini hak untuk hidup adalah hak dasar yang diakui oleh semua agama dalam ajaran agama. Hal ini seringkali menjadi landasan utama dalam menentukan tindakan etis dan moral. Dalam agama Islam sendiri, pembunuhan yang tidak sah dianggap sebagai dosa besar dan menjaga kehidupan seorang dipandang sebagai tugas suci. Dalam konteks hukum modern, prinsip ini tercermin dalam regulasi yang melindungi hak hidup seperti pelarangan pembunuhan di luar hukum dan aturan ketat tentang hukuman mati. Kemudian untuk agama Kristen, kemudian untuk agama Kristen itu ada perintah ke-6 dalam 10 perintah Allah. Jangan membunuh, memberikan dasar moral untuk menghormati kehidupan. Selain itu, gereja berperan aktif dalam advokasi hak hidup melalui kampanye menentang perang, hukuman mati, dan aborsi, serta mendukung kebijakan sosial yang melindungi kehidupan manusia. Di agama Hindu, itu penghormatan terhadap kehidupan terlihat dalam praktik-praktik keagamaan seperti vegetarianisme yang mencerminkan keyakinan bahwa semua makhluk hidup memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi.
Di agama Buddha sendiri, itu menjaga kehidupan manusia dan makhluk lain adalah bagian dari latihan spiritual untuk mencapai pencerahan. Praktik ini mencakup tindakan konkret seperti melindungi spesies yang terancam punah, mendorong gaya hidup berkelanjutan, dan menentang kekerasan dalam bentuk apapun. Kemudian untuk studi kasusnya di sini, untuk contoh nyata penerapan hak untuk hidup adalah pelarangan hukuman mati di negara-negara seperti Bhutan, itu negara berbasis Buddha, dan pengembangan undang-undang HAM di Tunisia, itu berbasis agama Islam, yang menunjukkan upaya kontekstualisasi ajaran agama dengan hukum modern. Kemudian untuk kebebasan beragama, di sini kebebasan beragama adalah salah satu pilar penting dalam HAM. Perspektif agama-agama tentang kebebasan ini bervariasi, namun umumnya mendukung kebebasan individu untuk memilih kepercayaan. Untuk kepercayaan agama Islam sendiri, dalam surah Al-Baqarah ayat 256 dinyatakan tidak ada pelaksanaan dalam agama. Prinsip ini menjadi landasan bagi toleransi beragama dalam masyarakat muslim. Contoh penerapan modern terlihat di Indonesia, di mana konstitusi menjamin kebebasan beragama meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Namun dalam beberapa konteks, interpretasi konversatif terhadap hukum syariah dapat membatasi kebebasan beragama bagi kelompok minoritas. Kemudian untuk Kristen, di sini gereja mendorong kebebasan beragama dengan menekankan bahwa iman harus didasarkan pada kehendak bebas individu. Kemudian untuk Kristen, di sini pluralisme agama diakui dalam Hindu melalui konsep Vasudhaiva Kutumbakam, atau dunia adalah satu keluarga. Kemudian untuk Buddha, agama Buddha mendukung kebebasan beragama melalui pendekatan non-konfrontatif. Kemudian untuk ajaran Konghucu mendukung pluralisme agama melalui konsep harmoni dalam perbedaan. Kemudian untuk studi kasusnya sendiri, ini penerapan kebebasan beragama dapat dilihat dalam upaya moderasi beragama di Indonesia melalui lembaga seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, yang bekerja sama dengan berbagai agama untuk mencegah ekstremisme. Kemudian untuk kesetaraan gender menjadi isu penting dalam hubungan antara agama dan HAM. Berikut adalah perspektif masing-masing agama. Untuk ajaran Islam sendiri menegaskan penghormatan terhadap perempuan melalui hak-hak yang diberikan dalam Al-Quran, seperti hak atas pendidikan dan kepemilikan. Kemudian untuk di agama Kristen sendiri, kesetaraan gender ditegaskan dalam Galatia, tidak ada laki-laki atau perempuan karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Kemudian untuk di Hindu, itu menghormati perempuan melalui figur-figur dewi seperti Saraswati dan Durga. Namun praktik budaya seperti sistem kasta dan patriarki seringkali membatasi peran perempuan. Kemudian untuk di Buddha, itu mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki potensi spiritual yang sama, meskipun dalam tradisi tertentu perempuan memiliki keterbatasan. Dan kemudian untuk di Konghucu, dalam ajaran Konghucu, perempuan memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat. Namun pengaruh tradisi patriarki sering membatasi peluang perempuan. Studi kasusnya, contoh perjuangan kesetaraan gender dapat ditemukan dalam gerakan perempuan di Indonesia, seperti Rifka Anissa dan Muslimat NU. Kemudian untuk tantangan dalam implementasinya, meskipun agama memiliki ajaran yang mendukung HAM, tantangan seperti interpretasi tekstual yang sempit, konflik antar agama, dan pengaruh politik seringkali menghambat penerapan nilai-nilai ini. Untuk refleksi, agama memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan moral yang mendorong penghormatan terhadap HAM. Untuk penutup, analisis ini menunjukkan bahwa agama-agama memiliki potensi besar untuk mendukung prinsip-prinsip HAM. Dengan interpretasi yang inklusif dan kontekstual, agama dapat menjadi mitra strategis dalam mewujudkan dunia yang adil dan menghormati martabat manusia. Kerjasama lintas agama dan pengembangan dialog yang berkelanjutan menjadi kunci untuk mengatasi perbedaan dan menciptakan perdamaian. Berikut, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.